Selamat pagi buat teman-teman RBK Giamal Air. Semoga hari minggunya menyenangkan. Dan saya sangat percaya bahwa meskipun kita nggak bisa bersama-sama untuk bertemu karena memang keadaan yang mengharuskan kita untuk stay at home, tapi saya percaya sekali lagi ibadah yang kita lakukan dari minggu ke minggu, saya percaya kita lakukan dengan hati meskipun di rumah masing-masing. Dan hari ini izinkan saya Indra untuk juga memimpin pujian buat ibadah pagi hari ini. Ini merupakan definisi sebenarnya dari worship from home. Saya percaya bahwa worship bukan tentang seberapa lengkap alat musiknya ataupun sound system ataupun juga tempat di mana kita melakukan worship, tapi ini tentang bagaimana hati kita terkoneksi sama Tuhan, dan juga pastinya adalah bagaimana kita meresponi pujian kita untuk bisa hati-hati dengan Tuhan, bisa memaknai dan menghayati setiap pujian yang dibawakan. Dan izinkan hari saya memimpin pujian, dan saya mau ajak teman-teman untuk siapkan hati, dan kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
pagi Bapak, salam bagi Tuhan Yesus, salam bagi Roh Kudus. Sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah, di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Yang percaya bahwa kami bisa belajar sesuatu yang baru hari ini. Yang percaya Kau akan sampaikan isi hatimu buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan bahwa hamba-Mu terbatas. Dan kami percaya bahwa Kau yang akan sampaikan lebih lanjut lagi Tuhan, lebih dalam lagi buat setiap pribadi yang mendengarkan atau menyaksikan video ini. Kami berdoa biarlah kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi kekuatan yang baru, bisa menjadi semangat yang baru, bisa menjadi sesuatu yang mungkin sedang dibutuhkan, sesuatu yang mungkin sedang dipertanyakan dalam kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan bisa jadi suatu hal yang menguatkan, memberikan kepastian, dan juga pastinya menolong untuk memimpin kami untuk melewati masa-masa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Kau yang pimpin, Kau yang sertai jalan berita firman Tuhan, sharing Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi buat teman-teman remaja RBkers. Ini udah minggu kedua di bulan Mei, dimana kita sudah melewati minggu demi minggu dengan beribadah online. Sungguh bersyukur, sungguh mengucap syukur juga, dan juga berterima kasih sama Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Nah teman-teman, jika saya menyapa buat teman-teman yang sedang ada di rumah, atau mungkin teman-teman yang lagi berkumpul bersama keluarga sedang menyaksikan video ini, ataupun teman-teman yang mungkin sendiri mungkin di kamar masing-masing atau di ruangan pribadinya untuk menyaksikan video ini, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya jadi hari Minggu yang indah dan Minggu yang memberkati. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali menyaksikan video ini, welcome juga. Kiranya setiap video yang saya sharingkan atau apa yang saya sharingkan hari ini bisa jadi kekuatan dan juga berkat buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengarkan atau menyaksikan video ini. Oke, saya mau sedikit flashback atau mundur ke khotbah saya 2 minggu lalu, bahwa ketika kita merasa cukup, kita akan membagi kecukupan kita buat orang lain. Itu salah satu poin yang saya bahas di topik hidup yang berkecukupan. Nah, saya percaya bahwa hari ini saya mau sampaikan lebih detail lagi, lebih lanjut lagi tentang hidup yang berkecukupan. Mungkin ini bisa jadi satu next step dari apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Buat teman-teman yang mungkin belum sempat nonton atau mungkin mau ikuti dari awal lagi, bisa ikuti atau nonton videonya di 2 minggu lalu. Nanti bisa menyambungkan apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Nah, hari ini saya mau sharing tentang hidup yang memberi. Setelah hidup yang berkecukupan, kita belajar untuk hidup yang memberi. Karena kecukupan berbicara tentang bagaimana kita bisa memberikan sesuatu buat orang lain, sehingga orang lain juga bisa merasakan kecukupan yang kita alami, atau kita dapatkan juga yang berasal daripada Tuhan. Nah, hari ini saya akan sharing 2 hal tentang hidup yang memberi. Saya mendapatkan 2 pelajaran dari apa yang saya renungkan mengenai tema topik ini, hidup yang memberi. Dan Tuhan berikan 2 konsep atau 2 hal baru yang saya juga merasa bahwa oke, Tuhan, ini hal yang mau saya lakukan. Sebelum saya sharingkan, saya juga belajar untuk melakukan itu. Dan juga sembari juga saya mau sharingkan sama teman-teman pada hari ini. Oke, hidup memberi, kita mulai. Bahwa memberi, saya percaya bahwa kita belajar untuk membagikan apa yang kita punya. Kecukupan kita dibagikan juga buat orang lain. Nah, konsep pertama yang mau saya bagikan tentang memberi adalah bahwa memberi itu bukan didasarkan untuk menerima, tapi give what you get. Memberi karena kamu sudah menerima. Nah teman-teman, kita membaca ayatnya di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oke, nah teman-teman, saya ketika membaca ayat ini
Di ayat 7 dikatakan bahwa berikan dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Nah, yang saya percaya, yang saya pelajari bahwa memang Tuhan menghendaki kita untuk memberi dengan sukacita. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa janganlah memberi dengan sedih hati atau karena paksaan. Berarti mungkin bisa terjadi kondisi seperti ini, yaitu kita memberi dengan sedih hati atau dengan paksaan. Nah, apa yang saya dapatkan adalah bahwa ketika kita punya konsep give to get, maka kita akan mengalami atau mungkin mengalami hal ini, yaitu memberi dengan sedih hati atau paksaan. Kenapa? Karena kita memberi dengan ekspektasi, kita memberi dengan harapan bahwa kita akan menerima. Nah, kenapa saya bisa sharing hal ini? Saya punya sebuah ilustrasi yang saya yakin teman-teman pasti pernah alami. Teman-teman, ketika teman-teman pergi ke warung, ke minimarket atau ke supermarket, dan teman-teman berbelanja di situ, dan ketika yang membayar ke kasir atau ke penjaga warungnya, teman-teman kasih uang kertas yang nominalnya berlebih. Nah, artian teman-teman akan mendapatkan kembalian dari apa yang teman-teman bayar. Bayangkan ketika yang teman-teman berikan adalah uang baru, uang yang benar-benar baru diambil dari ATM dan teman-teman bayarkan. Dan ketika teman-teman menerima kembaliannya, seberapa kita yang pernah mengalami hal ini? Mas atau Mbak, kembaliannya pakai permen ya. Itu mungkin kalau mungkin jumlahnya kembaliannya nggak begitu banyak, biasanya suka dikatakan pakai permen ya, karena dianggap bisa mewakili. Atau mungkin teman-teman juga pernah mengalami kembaliannya uang koin, uang receh yang di solasi atau dikasih solasi gitu dalam bentuk satu nominal, yang dimana kembalian ini kalau kita kantongin memang agak susah ya, di kantong agak susah juga gitu buat kantonginnya. Nah, atau mungkin juga pernah mendapat kembalian uangnya agak robek sedikit, atau mungkin uangnya kondisinya kurang baik lah gitu. Nah, ketika kita memberikan uang dengan kondisi yang baik dan kita menerima yang nggak baik, atau kita menerima dengan bentuk seperti itu, respon itu seperti apa? Walaupun nilainya sama, saya sih, kalau saya pribadi, saya akan tetap terima, tapi mungkin ada sedikit sedikit agak mengomel mungkin ya, karena kok kembaliannya kayak gini gitu. Nah, itu sifat manusiawi yang saya rasa kita semua miliki. Kita semua mungkin memiliki keadaan seperti itu atau mengalami keadaan seperti itu, dan itu sangat wajar karena konsep yang kita pegang bahwa kita memberi untuk menerima apa yang kita beri. Kalau kita berikan terbaik, kita juga mau terima yang terbaik. Saya mengerti tentang hal itu, bahwa tabur tuai dan sebagainya. Saya percaya bahwa itu hal yang kita juga mungkin pegang teguh atau mungkin juga sudah kita pelajari. Saya mengerti, tapi saya percaya bahwa hari ini Tuhan ingin bawa kita, Tuhan ingin ajak kita untuk pada standar yang lebih lagi, next level lagi. Tuhan bawa kita satu step lagi, atau mungkin beberapa step naik dalam hal memberi. Bahwa give what you get, bukan give to get. Nah, give what you get ini bagi saya ada sesuatu yang luar biasa, karena kita sadar bahwa kita sudah menerima dari Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan cukup buat kita, berkecukupan. Nah, saya ingin bacakan 2 Korintus 9 ayat 8 tadi, ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan ayat 8 ini dari versi firman Allah yang hidup. Nah, saya akan bacakan, ini dijelaskan dan digambarkan dengan lebih detail, dan juga saya suka banget dengan kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa. Saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat 8 versi firman Allah yang hidup. Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan, dan bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian, bukan saja kebutuhan saudara sendiri yang tercukupi, sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Saya ulangi kalimat terakhir, dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan, sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Wow, ini janji Tuhan, ini apa yang ingin Tuhan berikan buat setiap kita yang memiliki hati yang memberi,
bahwa Dia akan mengimbangi dan memberikan kepada saudara yang Anda perlukan, dicukupkan tepat waktu apa yang Anda butuhkan. Bahkan lebih daripada itu, kita tidak hanya tercukupi, malah akan berkelebihan. Nah, berkelebihan bukan untuk kita save diri sendiri, tapi justru dikatakan sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Adalah tugas kita, adalah peran kita, bahwa kita bisa membagikan sesuatu. Apalagi kalau kita memang berlebih, kita punya sesuatu yang kita bisa bagikan. Saya nggak hanya bicara tentang materi, teman-teman, sekali lagi. Ini bisa bicara tentang sukacita. Kita merasa sukacita banget dan kita membagikan supaya itu buat orang lain. Kita merasa hidup kita lagi bahagia banget. Kita mau bagikan kebahagiaan kita. Kita mau tolong juga orang-orang yang lagi kesusahan. Kita mau hibur, kita mau kuatkan orang-orang yang mungkin lagi mengalami kesusahan, lagi sedih. Kita berikan kekuatan, kita berikan pengharapan dari Tuhan juga melalui setiap apa yang kita sharing buat mereka. Nah, sekali lagi saya percaya kita punya peran itu, dan kita mau sama-sama lakukan yang terbaik. Nah, teman-teman, sekali lagi bahwa ketika kita merasa cukup, itu karena Tuhan sudah berikan cukup buat kita. Saya percaya setiap hari pertolongan Tuhan selalu utuh, pertolongan Tuhan selalu baik dan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana respon kita ketika kita sudah menerima? Apa kita masih parkir sendiri, atau justru kita mau sharingkan, atau kita mau bagikan juga buat teman-teman kita, buat orang sekitar kita dengan apa yang kita bisa bagikan. Nah, sekali lagi saya percaya bahwa ini adalah peran kita dan kita bisa lakukan itu bersama-sama. We give because of what we get from the Lord. Apa yang kita telah terima dari Tuhan, kita mau bagikan buat orang lain. Bukan give to get, tapi give what you get. Ketika kamu punya konsep bahwa give what you get, saya percaya bahwa kamu akan menerima sesuai dengan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kamu. Porsinya cukup, bagiannya cukup banget, waktunya tepat banget dengan yang kamu butuhkan. Amin. Jadi kita sama-sama belajar bahwa memberi itu give what you get. Saya berdoa teman-teman saat ini semuanya yang mendengarkan menyaksikan bisa merasa tercukupi dengan apa yang dimiliki, dan juga bukan tentang materi sekali lagi, tapi tentang sukacita, tentang pengharapan, tentang kekuatan juga yang Tuhan berikan untuk kita menjalani segala hal yang sedang kita hadapi. Saya berdoa teman-teman selalu merasa cukup, dan ketika memang teman-teman sedang mengalami hal yang membahagiakan dan teman-teman merasa Tuhan baik banget dan Tuhan mencukupi saya mau ajak teman-teman untuk bagikan, sharingkan apa yang teman-teman miliki, apa yang teman-teman dapatkan dari Tuhan buat orang lain. Tindakan simpelnya bisa dalam bentuk berbagai macam, share ayat, share pujian, atau share kata-kata yang menguatkan buat teman-teman sekitar kita di media sosial, atau mungkin ketika bertemu, ketika ada kesempatan bisa bertemu, walaupun sekarang mungkin kita belum boleh banget untuk bertemu secara langsung karena ada physical distancing. Tapi kalau kita lagi video call, kita lagi voice call, atau mungkin nggak sengaja ketemu ketika lagi di luar rumah, bagikan kabar baik, bagikan suatu hal yang menghibur dan menguatkan. Amin. Nah, itu yang pertama teman-teman yang mau saya sharingkan buat teman-teman pada pagi hari ini. Yang kedua, tentang memberi. Saya mau sharingkan sama teman-teman bahwa memberi itu berbicara tentang participating. Giving is participating. Bahwa giving bukan cuman berbicara tentang caring. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 9. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Jadi, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, berbicara tentang memberi, saya percaya bahwa giving is not
just about caring, tapi giving is participating. Nah, kita berpartisipasi dalam dua hal. Dengan apa yang saya renungkan, saya percaya bahwa ketika kita memberi, kita sudah berpartisipasi akan dua hal. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Karena saya percaya ketika dikatakan di ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Ini bukan tentang memberi dengan motivasi pribadi, bahwa kita memberi karena kita sudah menerima dari Tuhan yang diberikan pada kita dengan luar biasa, dengan cukup, dengan utuh pertolongan kasih karunia dan juga pengampunannya, segala sesuatunya yang diberikan yang baik buat kita membagikan buat orang lain. Itu bukan untuk motivasi pribadi. Saya percaya bahwa ketika berbicara tentang kawan sekerja Allah, bahwa yang penting adalah Tuhan. Bahwa bahkan dikatakan di ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting adalah bagaimana kita memberi, kita lakukan bagian kita, tapi tentang bagaimana Tuhan juga bekerja buat setiap kehidupan orang yang kita beri. Nah, saya mengerti konsep bahwa ketika kita memberi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita pengennya menuai, kita memberi dan kita juga menuai, itu harapan kita. Tapi selagi Tuhan ajak kita, Tuhan bawa kita, Tuhan ajar kita untuk bawa diri kita pada standar next level yang baru, next step yang baru tentang memberi, bahwa ini bukan tentang kita teman-teman, ini tentang Tuhan. Bahwa ketika kita memberi bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan sudah memberikan yang cukup buat kita dan kita mau bagikan buat orang lain. Nah, saya suka banget untuk bukan suka banget, saya sih lebih merasa kata-kata yang tepat adalah bukan kita melibatkan Tuhan dalam rencana kita, tapi kita dilibatkan dalam rencana Tuhan buat hidup kita. Bahwa Dia sudah membuat sebuah rencana dari awal ketika kita lahir, ketika kita ada di dunia ini. Sejak awal Dia sudah tentukan jalan hidup kita, dan adalah, kalau bagi saya sih lebih klop dan lebih seru juga untuk saya bilang, Tuhan tolong libatkan aku dalam rencanamu dalam kehidupanku, karena Dia yang punya rencana, bahwa segalanya adalah Tuhan yang telah menjadikan, Tuhan yang akan merencanakan, dan Tuhan yang akan berkehendak. Jadi bagian kita ketika kita memberi, ketika mau belajar taat untuk memberi, kita sudah terlibat dalam rencana Allah buat setiap kehidupan kita. Karena kita percaya, saya percaya, dan sama-sama percaya juga bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk berdampak bagi sekitar kita. Dan ketika kamu belajar untuk memberi, ketika kamu belajar untuk memberikan yang terbaik, saya percaya kamu sudah berpartisipasi dalam rencana Allah buat kehidupan kamu. Dan kamu adalah kawan-kawan sekerja Allah, dan kita melakukan bagian kita yang terbaik. Ini bukan tentang apa bagian kita, ini bukan tentang seberapa besar yang kita perbuat atau siapa aja yang lihat perbuatan kita, no. Tapi tentang kita mau tetap belajar memberikan terbaik, khususnya dalam hal memberi dalam segala situasi. Ketika kita sadar bahwa kita merasa cukup, kita membagikan buat orang lain juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita bisa dibilang juga berpartisipasi dalam kehidupan orang yang kita beri? Karena saya percaya bahwa ketika kita memberi buat seseorang, bentuknya apapun itu, apapun yang kita bisa berikan, orang itu akan selalu ingat dengan apa yang kita berikan. Apalagi kalau itu memang suatu hal yang menempel banget di pikiran dia gitu. Nah, saya percaya ini bukan tentang barangnya apa atau apa yang kita berikan, tapi tentang bagaimana motivasi kita dalam memberi. Bahwa kita mau memberi tanpa menerima, give what you get. Bahwa kita memberi karena Tuhan sudah memberi. Kita mau buat seorang, kita mau memberi dalam mana kita menjadi teladan yang baik buat dia. Kita mau juga ceritakan tentang Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita dan Dia juga mengasihi kamu. Itulah yang membuat seorang bisa ingat tentang pemberian. Dan saya percaya bahwa itu bukan tentang peduli, tapi berpartisipasi. Bahwa ketika kita belajar untuk memberi buat orang lain, kita sudah berpartisipasi dalam kehidupan dia. Mungkin yang diberikan gak seberapa, ataupun mungkin saya cuma pernah kasih sekali, tapi kita gak pernah tahu apa yang kita beri itu bisa mau berdampak apa buat orang ini yang kita beri. Tapi ketika
kita belajar untuk memberi selalu yang terbaik. Kita tahu bahwa kita punya peran untuk jadi berkat buat orang lain, bahwa apa yang kita beri itu bisa sangat berarti buat kehidupan dia. Kita akan belajar untuk memberi dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Kita percaya motivasinya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya, misalkan ketika saya diajar untuk mengajari seseorang untuk bermain gitar, karena saya melayani musik juga. Ketika saya diberi kesempatan untuk mengajar, saya nggak pernah berpikir bahwa, kalau misalkan nanti orang yang saya ajar ternyata harus pindah ke kota lain, dan akhirnya dia bukan menggunakan ya, mungkin lebih tepatnya memaksimalkan apa yang telah dia pelajari dari saya dengan mungkin pelayanan di tempat lain. Padahal sebenarnya di hati kecil saya rindu untuk bisa melayani bareng sama dia di gereja. Tapi kalau memang Tuhan bawa dia untuk ke kota lain atau ke tempat lain, dan saya sudah memberi yang saya bisa beri, dan dia justru bisa menggunakan apa yang sudah diajarkan di tempat lain, bagi saya itu bukan hal yang harus diperdebatkan. Saya percaya tugas kita hanyalah yang memberi. Ketika kita berikan waktu untuk memberi, bahwa berpartisipasi adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, kita nggak pikir panjang tentang oke, ketika saya berpartisipasi kedepannya akan seperti apa. Itu mungkin juga hal yang harus dipikirkan, tapi ketika kita malah jadi takut dan khawatir bahwa ketika kita memberi buat orang lain, kira-kira nanti dia memberi lagi ke saya nggak ya, ketika saya bisa lihat nggak ya dampak dari apa yang saya beri. No, bukan tentang, tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk memberi, ayo beri yang terbaik, ayo beri apa yang bisa kita beri, karena sekali lagi kita punya peran untuk berpartisipasi dalam kehidupan orang tersebut. Kita nggak pernah tahu dari apa yang kita beri, mungkin dia akan berubah, mungkin dia jadi pribadi yang lebih baik, mungkin dia jadi kenal Tuhan, mungkin dia jadi pribadi yang terus mengingat pemberian kita, dan ketika dia mengingat pemberian itu, dia kembali mengingatkan akan kasih Tuhan. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Yang penting adalah kita lakukan tugas kita untuk memberi, dan sisanya kita mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke teman-teman, pada hari ini kita bisa saya jaringkan sekali lagi, memberi, give what you get, bukan hanya give to get. Karena kita memberi bukan tanpa, kita memberi karena kita sudah menerima dari Tuhan, dan kita membagikan agar orang lain juga merasa cukup, sama seperti itu juga cukup, dan kita diberkati jika orang lain juga diberkati. Lalu bahwa memberi bukan tentang sekedar peduli tanpa tindakan, tapi memberi adalah partisipasi kita juga dalam pekerjaan Allah di dunia ini, buat orang sekitar kita, apa yang bisa kita berikan, dan juga pastinya buat orang yang kita beri, karena kita sudah berpartisipasi buat kehidupan orang tersebut, sehingga orang tersebut, harapan kita adalah bisa semakin kenal Tuhan, bisa mengalami kasih Tuhan, karena pada akhirnya bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. So, hari ini saya mau ajak teman-teman, mau nggak sih kita belajar memberi dengan apa yang kita bisa beri pada siapapun yang kita rasa kita mau memberi dan kita bisa beri. Ini bukan tentang materi, tentang mungkin waktunya teman-teman, usaha teman-teman, tenaganya teman-teman yang teman memberikan, perhatian teman-teman. Ayo belajar untuk memberi hal tersebut pada orang-orang sekitar kita yang bisa kita berikan. Ayo kita berikan, karena kita punya peran. Lalu siapa sih orang sekitar kita yang sedang membutuhkan sesuatu, kemudian lagi kekurangan, atau mungkin sekali ini bukan materi, mungkin lagi kekurangan pengharapan, lagi sedih banget, lagi kehilangan sesuatu, lagi kehilangan kekuatan, lagi kehilangan motivasi, lagi kehilangan semangat untuk mencapai cita-citanya, lagi kehilangan semangat untuk menjalani apa yang sedang dijalani. Ayo kita punya peran untuk memberikan sesuatu buat orang tersebut. Oke, kita belajar memberi. Lalu yang terakhir saya mau sampaikan adalah jangan gengsi untuk memberi, karena sekali lagi ini bukan tentang apa yang teman-teman memberi, tapi bagaimana hati memberi, dan juga bagaimana teman-teman mau belajar untuk memberi. Saya percaya ketika kita sudah belajar untuk memberi, kita sudah menabur sesuatu. Mungkin kita nggak langsung menuai, tapi ingat, yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Kita melakukan bagian kita adalah kawan sekerja Allah. Kita dilibatkan dalam rencana Tuhan buat kehidupan kita. Apa yang Anda kerjakan, dan saya percaya ketika kita memiliki hati ini, wow, luar biasa banget dampak yang bisa
teman-teman berikan teman-teman jadi pribadi yang berdampak, pribadi yang bisa jadi pribadi yang memberikan suatu pengharapan buat orang lain yang berasal daripada Tuhan. Teman-teman juga bisa memberikan suatu semangat, dan teman-teman bisa jadi pribadi yang jadi berkat juga buat orang lain. Dan saya percaya itu dimulai ketika kita mau belajar untuk memberi. Dan apa yang kita punya, sekali lagi saya berdoa teman-teman tetap merasa cukup, teman-teman tetap merasakan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan di segala masa kehidupan teman-teman selalu dicukupkan dan diberkati. Dan saya berdoa sekali lagi, meskipun kita belum bisa bertemu, tapi setiap sharing yang dibagikan, setiap apa yang disampaikan bisa jadi berkat dan juga bisa jadi kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Kita akan baik-baik aja, because God is in control. Saya akan tutup dalam doa, dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman ini, kami percaya bahwa kami diajar untuk memberi, bukan karena ini bukan tentang kami yang mampu, tapi kami sadar bahwa kami telah dicukupkan oleh Engkau, kami telah diberikan oleh anugerah, kami diberikan kekuatan, pertolongan, pengampunan daripada Engkau Bapa, sehingga ketika kami merasa cukup, kami mau membagikan apa yang kami terima buat orang lain, sehingga orang lain juga bisa mengalami apa yang kami rasakan. Tuhan, kami tahu ini, bahwa ini bukan tentang kami, tapi tentang Engkau. Tuhan, yang melakukan yang terbaik bagian kami. Kami percaya Engkau yang bersama dengan kami. Libatkan kami Tuhan dalam setiap rencana dalam setiap kehidupan kami, dan apa yang juga kami bisa lakukan buat setiap rencana buat orang-orang sekitar kami yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan, yang mungkin sekarang sedang menantikan Tuhan pengharapan yang baru, yang ingin mengalami kasih Tuhan. Dengan berdoa, bila kami bisa jadi setiap rekan-rekan sekerjamu Tuhan, kami bisa jadi setiap alatmu Tuhan untuk jadi berkat dengan apa yang kami bisa berikan buat orang lain. Memberi bukan tentang apa yang memberi untuk menerima, tapi memberi apa yang kami terima, dan kami tahu kami punya peran berpartisipasi buat setiap kehidupan orang lain, khususnya Bapak, dan juga dalam rencanamu buat setiap kehidupan kami, sehingga orang lain juga bisa mengenal Engkau, orang lain bisa mengalami kasih-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami, berkati setiap aktivitas kami hari ke hari, dan juga berkati juga biarlah kami terus memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Engkau, membangun mesbah doa, mesbah pujian kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa keadaan akan semakin membaik. Kami percaya bahwa Tuhan sedang menolong, dan Tuhan sedang memberikan pemulihan buat setiap kami, buat setiap pribadi yang mungkin sedang mengalami masalah. Kau yang berkati, kau yang tolong, kau yang berikan kekuatan sehingga mereka bisa melewati setiap masalah dengan baik. Dan bila kami terus mau menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dan percaya bahwa Engkau akan selalu menolong Bapak. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.